Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Saya Nadila Yohana, selaku moderator webinar Practical Training STIE Jakarta International College. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan webinar STIE Jakarta International College pada siang hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Agus Susanto MM selaku Ketua STIE Jakarta International College. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Arjuna Wiwaha MM selaku Puket 1 STIE Jakarta International College. Yang terhormat, Ibu Dr. Evi Susanti SEMM selaku pemberi materi SPSS. Yang terhormat, Ibu Dr. Liana Raharja SEMM selaku pemberi materi EFIUS. Yang terhormat, Bapak, Ibu para dosen, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang kami banggakan. Sebelum saya mulai, saya ingin bacakan tata tertib dan panduan teknis. Yang pertama, pastikan di komputer atau laptop Anda sudah terpasang aplikasi EFIUS untuk praktek. Yang kedua, rename nama akun Anda dengan format peserta EFIUS _nama. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk berpakaian rapi. Yang selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. Yang selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur webinar. Yang selanjutnya, sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 pelaksanaan webinar melalui email. Selanjutnya, kepada para peserta yang belum menyalakan video, bisa dinyalakan terlebih dahulu karena untuk keperluan dokumentasi. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu peserta. Acara selanjutnya akan ada sambutan sesi kedua dari Bapak Dr. Insinyur Agus Susanto MM kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Susanto MM selaku Ketua STIE Jakarta International College. Saya persilahkan. Oke, selamat siang. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas terdengar. Selamat bergabung di webinar STIE GIC siang ini. Seperti kata dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita melakukan salah satu aktivitas untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa yang pada saat ini juga banyak gabung untuk melakukan aktivitas ini. Jadi STIE GIC adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang banyak sekarang serius mendalami tentang riset. Seperti diketahui, dengan kemajuan riset itu kita bisa membuat negara kita tidak tertinggal dengan yang lain. Kita semua tahu Indonesia sekarang ini banyak tertinggal dari sisi industri ya, karena industrinya masih belum ditunjang oleh riset yang kuat. Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, itu Indonesia agak tertinggal. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyusul segera, bisa menjadi seperti negara Taiwan itu, yang punya industri patron yang bagus, karena risetnya pun berkembang sangat pesat. Jadi STIE GIC punya kewajiban itu, dan kita mengembangkan ke sana, banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Itu yang pertama tentang GIC. Yang kedua, saya juga ingin memberi semangat kepada para yang hadirin, mahasiswa, mahasiswi, dan mungkin ada peserta lainnya, bahwa memang statistik itu demikian sangat penting. Karena dengan statistik kita bisa memproyeksikan masa depan kehidupan kita, masa depan bisnis kita, masa depan apapun yang kita nanti akan lalui gitu. Kita bisa
antisipasi dari sekarang. Dan ilmu statistik ini memang sangat berkembang, sangat pesat. Mungkin yang terakhir ini ya sudah dikembangkan sampai istilahnya ada AI ya, artificial intelligence, itu juga sebetulnya basicnya dari ilmu statistik. Karena data yang diolah dengan statistik, kemudian disempurnakan, kemudian bisa di enhance dengan perilaku cerdas masa kini gitu. Perilaku cerdas pun kita bisa monitor gitu kan, untuk dijadikan referensi kinerja kita di masa depan. Jadi kenapa AI sekarang atau artificial intelligence itu dipakai, dan efeknya luar biasa karena kecerdasan masa kini itu kita bisa bawa ke masa depan, bahkan bisa diperbaiki ya. Contohnya dalam produksi pengembangbiakan sapi, katakanlah, kemudian berternak ayam itu yang membumi ya, dan bahkan yang canggih-canggih ya, seperti robot dan sebagainya. Yang ini kita akan masuk ke topik tentang e-view ya. E-view itu salah satu proses statistik, agak berbeda dengan yang pertama tadi kan kita SPSS ya. SPSS ini e-view. Jadi keduanya adalah memprogram proses pengolahan data statistik. Keduanya bagus, tapi punya karakteristik masing-masing. SPSS mungkin lebih cocok untuk data pengolahan yang sifatnya lebih ke alamiah gitu. Kalau yang e-view mungkin nanti Bu Liana bisa lebih terangkan, itu lebih ke pengolahan data yang karakternya itu data panel. Data panel itu berupa time series, cross section ya. Itu mungkin bisa lebih cocok diolah dengan e-view ini. Mungkin Bu Liana nanti akan jelaskan lebih detail. Bukan berarti SPSS jelek, tapi punya karakter masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Untuk memilih itu memang ya harus konsultasi dengan ahlinya, salah satunya Bu Liana pada siang hari ini. Saya kira itu saja pembukaan saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekiranya nanti baik bisa para hadirin mereferensikan ke teman, saudara, dan yang lain-lain. Mungkin bahkan bisa juga kalau ada calon mahasiswa bisa direferensikan untuk bergabung dengan STAJSC yang sangat serius. Sekarang kita akan mengembangkan ke arah riset. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Agus atas sambutannya. Sebelumnya saya akan memberitahu profil singkat tentang narasumber. Ibu Dr. Liana SEMM, pendidikan terakhir beliau program doktor dari Universitas Trisakti. Sekarang beliau menjabat sebagai Kaprodi Akuntansi STIE Jakarta International College. Langsung saja kita mulai pemaparan materi e-views dan dilanjutkan oleh practical trainingnya oleh Ibu Dr. Liana SEMM yang akan dibantu oleh Kak Mahameru dan Kak Ayu. Kepada Bu Liana, Kak Mahameru, dan Kak Ayu, saya persilahkan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Pak Agus selaku Ketua STAJSC, kemudian Pak Arjuna sebagai Purek 1, kemudian Ibu Evi, kemudian Pak Aswandi, dan mungkin kepada peserta lainnya. Saya mulai saja ya untuk mempersingkat waktu.
Saya share screen. Semoga sudah di-record ya oleh panitia. Saya mulai. Mungkin pertama kali mungkin banyak yang bertanya gitu ya, apa sih bedanya atau kenapa sih kita harus menggunakan eFuse gitu ya. Nah, kalau dari statistical tools yang tersedia, yang tadi pagi dipaparkan oleh Ibu Evi, SPSS mungkin yang pertama kali ya, bukan yang pertama kali, yang paling banyak digunakan gitu ya, yang mungkin dikenal, sehingga exposure-nya lebih besar gitu ya. Di sini apa sih bedanya SPSS sama eFuse? Gitu. Apakah sama ataukah beda gitu ya? Nah, SPSS itu lebih cocok untuk data series atau data cross section. Di sini kalau eFuse dan satu lagi mungkin kalau ada yang sudah mengenal Stata, sama juga seperti eFuse gitu, itu lebih cocok untuk data panel karena apa yang ngomongnya pengujiannya itu lebih komprehensif, nggak harus berkali-kali seperti kalau kita menggunakan SPSS. Bisa sih pakai SPSS, tapi harus berkali-kali. Sedangkan eFuse menjawab masalah itu kalau misalkan ada penelitian atau skripsi, tesis, disertasi, adik-adik sekalian, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang menggunakan data panel, maka disarankan untuk menggunakan eFuse, ya, terutama untuk data yang menggunakan data sekunder, ya, data sekunder. Nah, apa sih data panel? Data yang menggabungkan antara time series dengan cross section. Nanti akan saya buka filenya akan di Excel sehingga lebih tahu maksudnya apa. Jadi itu sih apa namanya perbedaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mulai, kita mau melakukan apa sih? Nah, kebanyakan kalau karena saya dari accounting ya, saya mengamati kalau dari penelitian-penelitian atau skripsi, tesis dan sebagainya itu saya sebut penelitian ya. Kalau penelitian itu terkait dengan ilmu ekonomi gitu ya, dengan manajemen, akuntansi, kebanyakan memang berupa kuantitatif ya penelitiannya. Ada sih yang kualitatif, tapi di sini kita lebih konsennya ke kuantitatif. Yang kuantitatif pun ini yang sumber datanya berupa data sekunder. Apa tuh data sekunder? Data yang bisa kita ambil dari bursa efek, gitu ya. Apa sih data bursa efek? Contohnya, misalkan kalau di bursa efek tuh ada listed company ya, public listed company, contohnya perusahaan Indofood. Nah, kita bisa buka laporan keuangannya, karena saya accounting ya. Misalkan laporan keuangan kita buka ada profitnya, nah itu angkanya kita ambil. Nah, itu contoh, salah satu contoh gitu ya, bentuk data sekunder. Nah, di sini saya ambil contoh dari disertasi saya. Di sini saya singkat sih, KK itu kinerja keuangan, contohnya adalah profit, return on assets, return on investment, dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 11 indikator. Kemudian kinerja lingkungan, itu misalkan jumlah menanam pohon, jumlah emisi karbon, dan sebagainya. Kinerja sosial, itu contohnya adalah dana CSR, kemudian training terhadap masyarakat, misalkan menyekolahkan beasiswa gitu ya. Kemudian tata kelola, tata kelola itu misalkan jumlah komisaris independen, kemudian adanya auditor eksternal dan lain sebagainya. Kemudian kinerja pemberdayaan,
itu lebih ke arah pemberdayaan ke dalam perusahaan. Contohnya memberikan sekolah, memberikan training, itu ibaratnya supaya pegawai perusahaan itu bisa stay lama di perusahaan. Gitu ya, contohnya. Nah, jadi ini adalah variabel yang saya teliti, 5 variabel independen yang tergabung dalam teorinya triple bottom line, yaitu teorinya dari Elkington, John Elkington. Dia konsultan dari Nestle yang mengembangkan teori triple bottom line, ya, yaitu profit, people, dan planet. Nah, sekarang karena ini disertasi ya, harus ada keterbaruan ya. Jadi saya menemukan artikel yang lebih jauh dari triple bottom line, yaitu 5 bottom line. Jadi saya kembangkan menjadi, bukan saya sendiri, saya menemukan artikel dari Ratna Tungga. Nah, dia mengklaim bahwa ada loh 5 sekarang menurut dia, tapi belum ada yang membuktikan secara empirik. Belum ada yang membuktikan pakai contoh perusahaan, apakah betul ini terbukti gitu. Nah, disertasi saya keterbaruannya di situ. Nah, kemudian terhadapnya apa? CSV, creating share value. Apa itu creating share value? Adalah CSR++. Jadi kalau udah pada tahu CSR itu apa, nah ini plus-plusnya. Diharapkan bahwa dengan melakukan CSR, bukan sekedar CSR, misalkan melakukan sunatan massal, potong kambing bersama, itu bukan CSR. Karena CSR itu harus terkait dengan bisnis perusahaan. Jadi contohnya adalah Coca-Cola yang ada di Brasil, daerah tertentu di Brasil yang memang miskin, gitu ya. Anak mudanya itu punya problem. Jadi problemnya apa sih? Anak mudanya itu, contohnya anak mudanya itu nggak pede karena pendidikan rendah. Kenapa pendidikan rendah? Karena income-nya rendah. Maksudnya penghasilannya di daerah itu memang rendah. Terus caranya gimana perusahaan ingin membantu masyarakat sekitar? Dengan cara memberikan training kepada anak mudanya supaya berani percaya diri, berani tampil, dan juga diberikan bantuan untuk membuka kios Coca-Cola. Sehingga selain dia belajar, dia juga belajar secara praktek, melatih kemampuan diri. Nah, sehingga hal itu juga secara jangka panjang akan berdampak terhadap Coca-Cola. Gitu ya. Jadi saya kasih ilustrasi contohnya apa sih yang dimaksud dengan itu. Jadi penelitian saya itu 5 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Ini mungkin kalau kalian punya variabel sama kali ya. Misalkan ada 3 variabel independen terhadap 1 variabel dependen, itu sama aja. Ini sekedar ininya kan. Jadi ini pengembangan hipotesisnya. Nah, hipotesis saya itu langsung variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Nah, hal ini akan mempengaruhi dari hasil riset gitu ya, hasil riset gitu ya. Nah, hasil riset, jadi ini yang disebut dengan penelitiannya disebut dengan one tail gitu ya. Kalau two tail itu hanya berpengaruh, misalkan kerja keuangan berpengaruh terhadap CSV saja, gitu. Oke, nah ini kira-kira mungkin hampir sama. Nah, tapi sebelum saya masuk ke model saya, gitu ya, boleh saya pindah dulu sebentar, karena kasus saya agak istimewa, jadi nanti kita belajar yang normal dulu, sehingga nanti dapat gambaran apa sih masalah yang kita hadapi dalam mengolah data menggunakan eViews ya. Saya balik dulu ya sebentar. Ini yang data berikutnya adalah sebentar. Kalau secara teori ya ini yang sederhana dulu ya. Ini yang sederhana. Nah, ini yang paling sederhana dulu ya. Tadi mirip ya dengan saya punya kan 5x1, x2, x3, x4, x5 terhadap Y. Gitu ya. Ini adalah contohnya perputaran kas
perputaran piutang terhadap laba bersih. Oke. Nah, di sini data panel yang digunakan adalah yang bersifat event atau sama. Apa maksudnya sama? Misalkan satu perusahaan mengeluarkan data laporan keuangan 5 tahun. Perusahaan B juga sama 5 tahun, di tahun yang sama gitu. Nah, itu maksudnya adalah event. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam memilih model. Jadi kalau di EViews itu kita nggak usah capek-capek milih model. Jadi model itu akan dipilihkan gitu loh. Kita akan dipilihkan oleh EViews yang mana yang terbaik. Nah, untuk menuju ke sini mungkin saya gambarkan juga ya, gambarkan juga secara garis besarnya itu gambarannya seperti ini. Ya. Jadi di sini adalah penentuan model estimasi. Jadi model ini si EViews yang melakukannya, kita tidak melakukannya maksudnya. Kita cuman menguji gitu. Misalkan kita punya data common effect, jadi ada 3 namanya, common effect, fixed effect, dan random effect. Nah ini harus diuji. Gitu. Yang pertama misalkan common effect dengan fixed effect. Yang mana yang paling baik nanti akan saya kasih contohnya. Kemudian dan fixed effect terhadap random effect juga nanti pengujiannya akan saya kasih contohnya. Dari situ terpilih model apa nih? Misalkan yang fix gitu. Nah, dari sini baru kita akan mengajukan uji berikutnya gitu. Uji misalkan uji kalau tadi common effect sama fixed effect namanya Chow test. Kalau fixed effect dengan random effect namanya Hausman test. Jika hasilnya common effect sama fixed effect itu fix gitu ya, jatuhnya lebih baik modelnya yang fix gitu ya, maka kita akan melakukan uji berikutnya dengan random. Nah, namanya itu Hausman test. Jika hasil fix dengan random lebih baik random, maka kita harus mengajukan uji Lagrange. Itu adalah rumusnya. Ini akan saya bahas satu-satu ya. Kemudian di sini baru kita masuk ke uji asumsi klasik. Jadi ada prosesnya, normalitas. Mungkin yang udah pernah dengar ya, udah tahu kali ya, normalitas, multicol, heteros, dan autokorelasi. Nah ini memang dengan segala keterbatasannya, karena kita menggunakan data panel, kebanyakan kita akan akan mengalami kendala di sini, gitu ya. Nanti akan saya sajikan apa sih contoh kendalanya. Kemudian yang berikutnya adalah uji hipotesis. Ini seperti biasa ya, adjusted R-square, uji F, uji T, goodness of fit, dan persamaan regresi. Jadi ini mungkin kira-kira gambarannya apa sih yang harus kita lakukan gitu dalam pengujian EViews. Oke. Saya balik lagi ya, ini sekedar gambaran prosesnya. Nah, kalau saya ambil contoh yang sederhana tadi, ini ya, yang tadi saya terangkan ini, ya, ini adalah mungkin summary-nya. Caranya gimana sih? Yuk, mungkin kalau datanya sudah pada ada, boleh kita coba ya, kali ya. Kita bisa coba. Sebentar. Di file Word juga disediakan cara-caranya one by one, print screen. Jadi mungkin bisa kalau lupa atau kecepatan bisa merefer ke file ini kali ya. Jadi ada satu-satu tuh caranya, gitu ya, satu-satu, gitu ya. Oke. Coba kita mulai. Kita buka datanya, kita buka SPSS lagi, EViews yang ini. Aplikasinya. Oke, udah siap dengan datanya? Kecepatan nggak saya? Atau bisa ngikutin nggak? Mungkin ada yang bisa ya. Semoga semua sudah punya filenya, nggak ada kendala dalam mengakses file. Ayo kita mulai satu-satu. Kalau lupa bisa lihat di Word-nya ya, di Word. Nah, kita lihat sekarang kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Open a foreign file such as Excel. Jadi, saya buka dulu kali Excel-nya ya. Saya terangkan dulu ya. Jadi biar nggak bingung, saya buka dulu. Sorry.
Biar nggak bingung, saya buka dulu. Ntar saya cari. Ini, oke. Nah, ini adalah data Excel-nya. Nah, ini contoh nama perusahaannya. Jadi nanti kalau skripsi kan pasti ada nama perusahaannya ya, kasih kode lah ya. Ini kasih kode. Nah, ternyata data ini pakai quarter. Boleh sih kalau misalkan mau 2017 doang gitu. 2018 doang, terus nanti 2019 jika ada gitu ya. Boleh. Tapi dampaknya adalah nanti jumlah observasinya sedikit. Nah, tips untuk menambah jumlah observasi kalau di mana tuh ya, di eViews kan itu ada N-nya, jumlah N atau observasi yaitu kan jumlah perusahaan dikali dengan jumlah tahunnya. Jadi kalau kamu cuman punya 2017, 2018, 2019, 2020 belum ada ya, atau 2016, itu kan setahun satu kan, jadi cuma sedikit datanya. Nah, kadang-kadang kalau sedikit datanya itu tidak layak untuk di di-run di eViews. Nah, minimal itu 30. 30 itu berapa ya? 30 itu 30 perusahaan? Bukan. 30N itu 30 observasi, yaitu jumlah perusahaan dikali dengan jumlah tahun. Misalkan data perusahaannya cuma 6, ya kali 5. Tapi kan itu minimal benar. Apa kelemahannya kalau datanya minimal cuma berapa tadi? 30. Itu satu, kebanyakan nanti pada saat dites itu semuanya nggak lolos. Karena datanya terlampau sedikit. Itu. Nah, di sini contoh datanya, ya variabel apapun ya, sama aja ya kalau skripsi kan. Di sini yang kita omongin perputaran kas. Bisa apa aja, ini variabel X1, variabel X2, nah, ini baru variabel Y-nya, laba bersih. Gitu ya. Setelah datanya terkumpul, ya proses paling berat, saya nggak ngomong di tools-nya ya, di statistiknya, tapi proses ngumpulin ini tuh udah PR sendiri kan, banyak banget. Kalau apalagi yang disertasi, ya datanya bisa ribuan, seperti saya datanya ribuan. Jadi memang banyaknya lelahnya akan di pengumpulan data, gitu sih, ya. Tapi jangan khawatir lah, kalau memang datanya bisa diambil dari bursa efek, harusnya cepat, gitu kan. Di sini perputaran kas, perputaran piutang, atau mungkin punya 5X kayak saya ya ditampilkan terus gitu, dideretkan di sini gitu ya, sampai yang ini Y-nya gitu. Mau 7, mau 2, terserah. Dengan tahunnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan data panel, ya kan? Kalau data panel itu kan adalah menggabungkan data series waktu kan ke bawah nih, ya, dengan data cross section ke sini, ke kanan. Nah, jadi itulah spesialnya. Nah, spesialnya itu eViews. Jadi dia bisa mengolah data dengan tipe seperti ini. Gitu. Kalau skripsinya cuman ngomongnya ya, nggak pakai panel ya nggak perlu eViews. Itu malah salah tools nantinya gitu. Jadi SPSS atau eViews itu bukan masalah yang satu lebih bagus, lebih jelek, bukan, tapi tergantung kebutuhannya. Jadi jangan pernah menyangka oh eViews lebih ini ya, enggak, tergantung datanya gitu ya. Oke, ini contohnya, saya tutup dulu. Ya, semoga jelas ini. Kita mulai dengan ini, open filenya tadi yang kita tuju, tadi filenya di mana gitu ya, kita klik filenya. Data demo eViews. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini ya. Terus kita next aja kali ya, atau finish boleh. Next, kita ikutin aja. Ini belum ada perubahan ya. Next. Nah, ini karena datanya panel, dia otomatis nih. Dia otomatis nulis sendiri dated panel. Gitu ya, dated panel. Ini muncul sendiri. Dah, kita finish aja nih. Cuma yes gitu kan, gampang ya. Nah, terus ini link imported series no, ya, kliknya no. Nah, muncullah persamaan yang kita mau, yang kita pingin gitu ya. Nah, sekarang tipsnya adalah caranya gimana sih? Kontrol, pencet kontrol, terus pencet laba bersih, perputaran kas, dan perputaran piutang.
gitu ya. Oh, jadi urutannya harus Y dulu ya. Y dulu laba bersih Y ini X1 X2 gitu ya. Terus klik kanan open, klik kanan open as equation. Jadi jangan diklik semua, klik aja laba bersih, perputaran kas, perputaran piutang, open as equation. Klik. Ya. Ya, Mbak Meru, ada problem? Layarnya nggak jalan atau hanya saya ya? Oh, share screen-nya ya? Iya. Oh, tadi saya udah share. Gagal kali ya. Saya ulang lagi. Sorry, maaf ada ya. kok kelihatan layarnya. Oh, Saya benar kelihatan ya? terlihat. Jangan saya udah ngomong panjang lebar, nggak kelihatan nih. Malu saya. Di saya sih Ada. terlihat. Coba yang lain. Yang lain Heeh. bagaimana? Saya terlihat sih. Ada C, laba bersih, nama, perputaran kas. Ya. Saya terus ya. Jadi klik laba bersih, Y dulu ya, Y dulu, baru X1, X2. Terus klik kanan, kalau udah ada biru-birunya, klik kanan, terus open as equation. Udah, pencet. Nah, di sini keluar langsung nih variabel yang kita mau teliti. Nah, seperti yang diterangkan di sini adalah Y sama dengan C dalam kurung 1 tambah C, 2, dan sebagainya. Nah, ini sama. Maksudnya laba bersih sama dengan X1 dan X2. Gitu ya. Intinya mah biarkan saja, ikutin aja. Ikutin dari sininya, jangan diapa-apain. Ya. Terus ada tab kedua. Ini tab 1, tab kedua, panel option. Nah, karena pertama tadi kalau masih ingat ya, kan kita mau bikin hasil yang common gitu kan. Hasil common gimana sih gitu. Ya udah, ini non aja kan. Nah, udah diamin aja, udah ini doang, udah langsung oke. Ini adalah hasil common. Uji common test. Nah, terus kan kita bingung, terus ngapain dong? Habis uji common, kita melakukan uji fix karena kita mau bandingkan antara common sama fix yang lebih baik yang mana gitu. Caranya gimana kalau gitu untuk menuju fix gitu ya? Yang common semoga udah pada bisa. Hasilnya begini tuh bentuknya. Ya. Ini boleh langsung di save di Word, nanti bisa di drag, bisa di drag and drop gitu ya, bisa di di copy and paste. Nah, kalau takut hilang kan, misalkan ini saya udah melakukan ini gitu, di save ya gitu. Kemudian saya mau melakukan uji fix gitu. Gimana caranya? Pencet proc di sini PROC, ada view, ada proc, pencet PROC, kemudian specify estimate. Di sini klik aja. Terus ini kan masih sama nih tadi yang tadi pertama ya. Rumusnya sama kan, laba bersih, perputaran kas dan piutang. Tab kedua, panel option. Kalau tadi waktu common kan none, cross sectionnya nggak diisi kan, 0 gitu. Sekarang diisi, namanya fix gitu. Saya pencet lagi. Dah, ini hasilnya dari fix. Kalau mau di save silakan, copy and paste ke Excel, jadi bisa bandingin gitu ya. Tapi kita nggak perlu bandingin sendiri sebenarnya, karena Ifuse sudah punya tools-nya untuk membandingkan yang mana yang lebih baik antara common atau fix. Nah, caranya gimana? Caranya adalah view, kemudian kita masuk ke fix atau random effect testing, kemudian kita pilih redundant fix effects di sini. Ya. View, fix atau random effect testing, kemudian redundant fix effect. Ya, kita masuk dong nih, kita ketik, klik, hasilnya ini. Terus apa yang harus dibaca? Caranya gimana cara bacanya? Di sini. Cross section Chi-square, probability-nya 0,0000. Ini yang harus dibaca. Nih, yang saya highlight. Kalau hasilnya di bawah 5%, 5% itu 0,05 ya.
Kalau hasilnya di bawah 5%, maka model yang terbaik adalah fix daripada common. Jadi tadi kan kita udah melakukan uji common, terus uji fix 2 kali kan. Terus yang mana yang terbaik? Nah, dijawab oleh si Evius, yang terbaik karena probability-nya chi-square-nya itu di bawah 5%, yang terbaik adalah fix. Dah gitu ya. Kemudian nih ya, common of fix sama fix. Ternyata habis diuji lebih baik fix. Belum stop sampai di situ. Kalau lebih baik fix harus uji lain lagi, yaitu uji random. Gitu. Jadi fix nanti kita uji lagi sama random, yang baik yang mana gitu. Kita ulangi lagi prosesnya gitu ya. Berarti di sini caranya kita prok lagi yang tadi sama specify estimate. Kemudian di sini sama laba bersih dan sebagainya. Ini tab 2 nih. Tadi kan kita pencetnya fix kan? Nah, sekarang kita kliknya random. Udah random, oke. Udah hasilnya. Kalau mau hasilnya di-save, silakan. Gitu ya, berarti kita sudah melakukan uji fix. Ini sekarang ini random. Sekarang kita mau bandingin lagi antara fix sama random, lebih baik yang mana? Gitu. Maka kita pilih lagi tadi view, fix atau random effect testing. Kita pilih yang Hausmann test, bukan yang atas ya. Tadi kan kalau yang atas itu antara common sama fix. Kalau fix sama random, pilihnya yang ini, Hausmann test. Correlation random effect Hausmann test. Kita klik. Ini. Dia menjawab cross section randomnya, probability-nya berapa di sini. Kalau di bawah 5%, maka yang dipilih adalah yang fix. Kalau di atas 5%, maka yang dipilih adalah yang random. Karena data ini kurang dari 5%, maka yang dipilih adalah yang fix. Gitu. Ya, semoga jelas ya. Nah, terus kalau kita sudah melakukan proses itu gimana? Nih, fix kan tadi ya? Fix. Nah, hasilnya fix. Ya sudah, kita boleh lanjut ke proses asumsi klasik. Gitu ya. Pertanyaannya, kalau ternyata hasil saya random, saya harus uji lagi. Maksudnya hasil antara fix dengan random, ternyata yang terbaik random model. Ya, saya harus menguji lagi pakai namanya Lagrange multiplier. Saya meskipun datanya nggak perlu, tapi saya ngasih contoh ya. Gimana sih cara melakukan uji Lagrange gitu ya? Caranya sama. Caranya adalah di sini caranya sebentar, kita ke prok lagi ya. Ke prok lagi, specify estimate. Kemudian di sini pilihnya bukan random, pilihnya ini pilih random, bener ya? Random, oke. Sorry, ke view, sorry ya, ke view. Enggak, tadi ke prok Oh dulu, iya Miss. benar. Iya benar, prok dulu, sorry. Ini pilihnya balik lagi ya ke Ya. ke none. Ya. Gitu ya. Oke, thank you. Ke none, ya, balikin lagi dulu gitu karena kan kita mau ujinya sama itu kan, mau Lagrange. Ya, caranya harus dipindahkan dulu ke none, oke, balik ke semula. Kemudian kita mau uji dengan ini, view, fixed random effect testing. Kemudian di sini ada nih, Lagrange multiplier. Ini dia nih, Lagrange multiplier. Diklik, dah, hasilnya kayak gini. Nah, dari sini apa yang mau kita lihat di sini? Ya ini nih, Bruce Pagan. Sini ya, cross section di sini 0,0000, artinya di bawah 5%. Kalau udah di tes Lagrange-nya di bawah 5%, maka dia memilih common model. Kalau di atas 5%, malah dia akan memilih random. Gitu ya. Jadi tergantung datanya nanti bicaranya gimana. Oke, tapi ini caranya. Tapi data ini tidak perlu dilakukan uji Lagrange karena
pilihan modelnya berhenti sampai di fix, gitu ya. Oke, ini hanya untuk saya kasih tahu tempatnya aja, gitu. Dah, dari sini sudah ya prosesnya ya. Nah, kemudian kita lari ke uji asumsi klasik. Nah, berarti kita datanya harus kita rubah dulu, ya kan? Ke fix kan? Tadi kan kita makanya yang fix soalnya kan ya. Berarti di sini ya, di sini datanya kita rubah dulu. Tadi kan terakhir kan kita coba Lagrange, kita rubah jadi nggak ada kan. Sekarang karena kita tadi terakhir model terbaiknya fix ya, kita balikin lagi ke fix. Nah, ini dia yang kita pakai. Nah, dari data fix ini baru kita uji asumsi klasik. Nah, apa sih uji asumsi klasik itu? Satu, normality ya. Kita lihat ya gimana caranya ya. View, kemudian kita ke residual diagnostics, kemudian kita ke histogram atau normality test. Tinggal pencet aja. Dah, dapat. Ya. Datanya, hasilnya ini yang dibaca apa sih? Yang ini nih. Probability. Nih, probability. Jika di atas 5%, maka data dianggap normal. Ini kan di atas 5% ya. Oke. Nah. Terus. Ini tinggal di copy and paste ke Word ya, supaya nggak hilang kalau nanti mengolah data untuk skripsi ya, atau tesis dan lain-lain. Kemudian uji yang kedua, oke, kalau misalkan hasilnya tidak normal gimana gitu ya? Ya, ini pengalaman saya. Ini kalau datanya nggak normal itu tergantung. Biasa observasinya terlalu sedikit. Nilai ini nih, observasi 40 nih minim, menurut saya minim banget. Resiko untuk nggak normalnya sangat tinggi gitu maksudnya. Kalau bisa ya di atas, ya saran saya ya 100 gitu N-nya. Sehingga kemungkinan besar dia tidak normal itu kecil. Ya, memang tipsnya menambah data. Nah tadi yang tipsnya lagi, menambah data caranya gimana? Kalau tahunnya udah mentok atau datanya nggak ada, misalkan, wah terakhir perusahaan ini cuma 5 tahun doang, misalkan ya, ya udah datanya dibagi 4 quarter, kayak tadi datanya yang saya tunjukkan di Excel tadi. Kalau ada datanya, misalkan per 3 bulan ternyata ada loh laporannya, ya bikin 3 bulan. Kalau 3 bulan itu kan berarti 1 tahun 4 kali. Sedangkan kalau data pakai setahun cuma 1 kali. Nah itu bedanya 4 kali lipat. Kalau datanya 40 ya kali 4 160. Kan lumayan. Nah, itu contohnya bisa ya tipsnya untuk apa ya meminimalisir normalitas ya kalau tidak normal. Gitu. Kemudian berikutnya adalah autocorrelation kali ya. Kita mulai dengan autocorrelation yang kedua. Caranya gimana? Di sini view, estimation output. Ya, untuk autocorrelation kita pencet estimation output. Dah, dari view, nih view, estimation output. Klik. Dah, ini hasilnya. Ternyata apa sih yang harus kita baca di sini? Nah, di sini adalah Durbin-Watson ini value 1,57. 1,57. Dah. Nah, ini udah kita memasuki masalah-masalah nih dalam penelitian ya. Saya harap sih data-data adik-adik, Bapak Ibu tuh normal-normal saja, baik-baik saja. Tapi sepengetahuan saya selama saya meneliti, kita banyak berbenturan dengan ini nggak sesuai, nggak normal, ini bentok sana, bentok sini itu ya menurut saya sih biasa ya. Nah, dari sini kita lihat gimana cara bacanya ya. Ini Durbin-Watson 1,57. Nah, ini kalau cara bacanya udah nanti dimasukkan ke dalam file. Tapi saya karena udah buka file ya, ya udah kita buka aja di sini. Itu ada tabelnya, tabelnya kayak gini. Itu nanti ada kalau nggak salah di file yang dikasih. Ini tabelnya. Contohnya ya,
Cara bacanya gimana sih? Cara bacanya berarti kita K-nya berapa? 2 ya? 2. Kenapa K-nya 2? Karena independen variabelnya 2. Oke? Karena independen variabelnya 2, jadi K-nya 2. Dah. Jadi kalau independen variabelnya 5, ya cari yang 5. Dah. Karena saya cari yang 2 berarti ya. Dengan N40. Saya punya N40. N itu observasi ya. Yang tadi saya bilang 40 itu observasi. Cari 40. Semoga yang lain udah pernah atau bisa baca sih. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga, kita belajar di sini ya. Nih. K2. Betul nggak sih? Saya salah baca nggak? Nggak ya? K2 N-nya 40. Nah, ini hasilnya nih. Ya. Tapi saya tadi dapatnya beda loh. Betul nggak, Mameru? Saya dapatnya 1,57 dan 1,6. Oke, saya catat dulu ya. Biar kita DU-nya 144, DL-nya 154. Oke, nah hasil kita berapa sih? Kita lihat dulu ya cara mikirnya di sini. Nah, di sini ya. Ada autokorelasi negatif, ada autokorelasi positif, ya. Jika D itu maksudnya Durbin-Watson. Durbin-Watson kita tadi berapa? 1,57, ya kan? Hasilnya di sini. Durbin-Watson kita 1,57 itu DL-nya berapa? D lower-nya 1,54. Karena 15,7 lebih kecil daripada 1,54. Salah kan ya? 1,57 lebih kecil, ya kan? Maka tidak terdapat autokorelasi positif, gitu ya. Jika D 1,57 lebih besar daripada DU, DU-nya 1,44, gitu ya, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Ya, jadi nggak ada autokol nih, ya sesuai dengan petunjuk ini, gitu ya. Terus kita harus cek juga ini negatifnya. Rumusnya apa? 4 dikurang tadi 1,57 tadi yang hasil kita lebih besar atau lebih kecil? Nah, tadi kan 4 dikurang 157 itu berapa? 2,43. Ya. Lebih kecil nggak daripada DL? DL-nya itu 1,54. Betul ya? Betul nggak sih? 4 dikurang 1,57 lebih kecil nggak daripada DL? DL-nya 1,54. Ternyata nggak lebih kecil. Ya maka tidak terdapat autocall. Atau ini 4 kurang D. Nah, lebih besar nggak daripada DU? DU-nya 1,44. Tadi lebih besar ya itu maksudnya 2, lebih kan? Maka tidak terdapat autocall. Jadi berdasarkan reference dari sini, nah bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa balik lagi ya, bahwa ini tidak terdapat autocall. Gitu. Itu nanti masuk ke analisisnya ya. Nanti dibahas gitu. Jadi jangan cuma menyajikan ini, data mentah begini, terus apa artinya? Nah, itu harus dibahas. Gitu ya. Berarti tesnya lolos gitu ya. Dari normalnya lolos, autocall-nya lolos gitu kan ya. Dah. Terus berikutnya tes apa lagi nih? Baru 2 kan? Yang satu lagi adalah apa yuk? Mau multi-call dulu ya, multi-call. Caranya gimana? Caranya agak beda nih ya. Yang ini quick. Pencetnya yang di paling atas nih quick. Ada quick, kemudian ada grup statistik, kemudian pilihlah correlation. Ayo. Jadi ada quick, group stat, kemudian correlations. Kita pencet sini. Udah. Ada ini model kita yang tadi kita udah bikin. Hasilnya seperti ini. Multi-call itu adalah untuk melihat apakah terdapat correlation antara X1 dengan X2
atau X3, X4, dan seterusnya. Jadi, karena variabel X kita cuma pakai X1 dan X2, berarti yang kita cari adalah correlation antara perputaran kas dengan perputaran piutang. Perputaran kas ketemunya dengan perputaran piutang di sini, yaitu 0,065 sekian. Oke. Nah, di sini cara kita membahasnya, jika kurang dari 80%, maka tidak terdapat multi call. Ini hasilnya 0,065, berarti kan 6% ya. 6,5% artinya di bawah 80%. Jadi boleh disimpulkan bahwa tidak terdapat multi correlation. Oke? Oke, semoga jelas sampai di sini. Kemudian uji yang terakhir. Sampai di sini dunia indah ya. Semuanya lolos ya. Oke. Kemudian uji yang terakhir adalah heteroskedastisitas. Nah, di sini caranya gimana menguji heterosnya? Kita lihat di view. Kita lihat di coefficient. Di yang window equation. Ini saya keluarin dulu ya. Iya. Bentar ya. Delete. Delete aja ya. Oke. Jadi di view, nah ini apa? Koefisien diagnostik. Kemudian kita pilih wall. Koefisien restrictions. Pilih yang ini ya. Pilih. Di view, koefisien diagnostics, and then wall. Dah, klik. Di sini ada rumusnya. Kita ikutin yang ini. C. Seperti di bawah itu example. Dalam kurung 1 sama dengan 0. Kita klik. Ini hasilnya. Hasilnya adalah kalau chi-square-nya di bawah 5%, ini kan 0,0000, which is di bawah 5%, maka terdapat heteroskedasticity. Justru kena nih. Yang di sini kena, nggak lolos ujinya. Karena tidak lolos, dianggap harusnya kan bebas dari heteroskedasticity gitu kan. Ini ternyata kena karena chi-square-nya itu di bawah 5%. Nah, jangan panik sih menurut saya. Apalagi dengan menggunakan data panel itu merupakan keuntungan tersendiri bagi kita peneliti. Gitu ya. Apa sih pembelaannya? Nah, misalkan kalau ada yang punya problem begini, jangan takut, tetap tulis hasil uji asumsi klasiknya, tetap kasih hasilnya, tapi dengan backup alasannya mengapa. Nah, itu kalau saya boleh tambahkan di sini kelebihan data panel. Ya, bisa di Google, tapi bukan Google jadi referensinya ini. Buku dari Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition, John Wiley. Jadi kita punya dasar kenapa kenapa tidak lolos uji heteroskedasticity, tapi kita masih anggap itu wajar karena ada argumentasi dari Baltagi yang bilang bahwa data panel itu, nih sini ya, data panel itu sebenarnya datanya sudah heterogen. Kenapa heterogen? Karena dia sudah membagi diri, mengelompokkan diri. Jadi pasti kena heteroskedasticity karena udah heterogen. Mau dites heteros ya pasti kena. Nah, itu pembelaannya, argumentasinya. Jadi nggak apa-apa kalau menurut saya ya, pengalaman saya, diajukan aja, memang begitu hasilnya. Nah, karena data panel ini potensinya sangat besar untuk uji asumsi klasiknya itu nggak lolos. Jadi kalau kita punya argumentasi yang bisa kita dapatkan, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Sampai di sini penjelasan saya. Baru sampai situ ya prosesnya ya. Sebentar. Sini ya. Udah uji asumsi klasik ya. Ada normality, ada multi-call, dan sebagainya. Ya. Terus
Gimana uji interpretasinya, adjusted R-square, uji F, uji T itu biasa sih, yang mungkin apa ya, yang kalian udah dapet mungkin itu kita lihatnya di mana ya? Sebentar, saya balik lagi. Berarti yang uji common ya, betul nggak, Mahameru? Kita pakai yang fix. Oh iya, sorry, yang fix di mana ya? Saya udah delete ya, saya udah tutup. Balik lagi ya. Saya balik lagi, delete. Nah, di sini saya open lagi. Saya open lagi equation. Ini balik lagi, karena tadi data kita fix kan ya. Yang model terbaik kita, ya kita pilih yang fix gitu. Dah? Oke. Ya udah, baca dari sini. Ini uji apa namanya? Uji apa? Yang tadi. Regres. Betul. Uji regresinya ini hasilnya gitu. Jadi apa yang mau dibaca? Yang mau dibaca adalah nilai probability-nya. Ini perputaran kas nih di sini kan ada 0,0001 gitu ya, sama 0,4. Nah, artinya adalah yang berpengaruh signifikan tuh yang mana? Kalau syaratnya kurang dari 5%, betul. Iya, berarti yang berpengaruh terhadap laba bersih adalah perputaran kas, karena yang perputaran piutangnya 0,4 yaitu 40% enggak signifikan maksudnya, ya. Jadi yang berpengaruh signifikan adalah hanya perputaran kas, gitu. Kalau mau dibaca dari sininya. Dah. Apalagi yang perlu dibaca sih? Yang kedua adalah adjusted R-square. Kenapa enggak R-square? Kenapa pilih adjusted? Karena penelitian ini variabel independennya lebih dari 1. Kalau 1 menggunakan R-square. Kalau lebih dari 1, ini kan 2, menggunakan adjusted R-square. Apa artinya adjusted R-square? 0,777 sekian. Saya bilang 0,77 ya. 0,77 atau 77%. Yaitu model ini, maksudnya perputaran kas dapat perputaran piutang dapat mempengaruhi laba bersih, kekuatannya itu 77%, gitu ya. Sisanya ya dipengaruhi oleh variabel lain yang kita nggak tahu. Ya 77% tergantung kuat sih menurut saya. Ya, masih oke lah 77%. Terus berikutnya apalagi sih yang penting dibaca? Ini pasti nih probabilistic f-stat-nya. Yaitu 0,0000, ya karena dia kurang dari 5% alfanya, berarti model ini diterima. Ya, cara bacanya saya terbalik sih, sorry ya. Jadi ini dulu sebenarnya. Kalau modelnya nggak diterima, gagal, ya uji T-nya nggak usah dibaca. Gagal dengan sendirinya. Tapi kalau ini diterima, maksudnya diterima lebih kurang dari 5%, baru kita ngomongin uji T-nya. Kalau ininya aja udah nggak tercapai, ya nggak usah ngomong T-nya. T-nya udah pasti gagal sendirinya, gitu ya. Ini yang dibaca adjusted R-square sama t-test. Itu yang penting dari sini. Oke? Cukup jelas mungkin? Ini sesi pertanyaan atau gimana? Atau saya terusin dulu ya? Oke, saya terusin kali ya. Apa gimana? Panitia tolong dikabarin saya ya. Nah, terus ini secara teknis ya, apa sih cara untuk merunning program eViews untuk data panel gitu. Sekarang kalau boleh saya share, saya punya masalah banyak. Jadi saya share masalah saya. Siapa tahu kalian punya masalah yang sama ya. Jadi kalian tahu cara untuk mengatasinya gitu ya. Tapi saya berdoa sih semoga kalian nggak ada masalah. Di sini saya balik ke disertasi saya, gitu ya. Ini udah kali ya? Ini udah. Saya tutup dulu. Biar nanti bisa running data yang lain. Oke. Di sini balik ke disertasi saya tadi. Mana itu? Nih. Ini dia. Nah, model saya ini. Nah, model regresi saya 1, 2, 3, 4, 5 variabel independen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 variabel kontrol. Kenapa kita menggunakan variabel kontrol? Wajib nggak sih? Harus nggak sih? Kalau regresi, saya menyarankan wajib. Karena variabel kontrol itu fungsinya untuk melihat ketangguhan suatu model. Apa sih ketangguhan suatu model? Yang tadi itu loh, yang F probabilistik statistik tadi. Kan hasilnya 0,000. Artinya modelnya diterima. Di bawah 5%. Di bawah 5%. Kalau saya tambah dengan variabel lain, saya ganggu maksudnya. Misalkan variabel tadi kan saya ujinya cuma ini aja 5 nih. Cuma 5 doang kan? Saya 5 doang uji. Signifikansinya misalkan sama kayak tadi hasilnya 0,000 gitu. Kemudian saya mau ganggu variabel yang 5 ini, saya masukin variabel lain. Dia goyang nggak? Hasilnya berubah nggak? Ini saya gangguannya banyak loh, 11 variabel kontrol, yaitu size perusahaan, jenis industri, intensitas modal, sama dummy tahun dari 2006 sampai 2014. Jadi saya ngasih gangguan banyak, karena saya mau ngecek setelah saya tambahkan dengan gangguan itu, model saya tetap fit atau tidak. Itu fungsinya variabel kontrol. Oke? Berapa banyak variabel kontrol? Tidak ada buku menurut berdasarkan ini ya, pengamatan saya, seingat saya. Berapa banyak sih variabel kontrol itu? Belum ada buku yang bilang bahwa oh, kalau variabel independennya 5, kontrolnya harus 2, harus 3, harus 10 tuh nggak ada. Tapi best practice-nya dalam kenyataannya penelitian orang-orang itu gitu ya minimal 3. Perkara 3 itu benar atau tidak, saya nggak bisa menjawab karena tidak ada referensinya, gitu ya. Tapi berdasarkan saya baca-baca jurnal, ya begitu 3 lah, oke. Nah karena ini mungkin disertasi, pembimbing saya mengharapkan yang banyak gangguannya supaya modelnya betul-betul kokoh gitu. Oke, jadi jangan khawatir dengan gangguan 11 ini cuma kontrol. Yang saya teliti cuma 5 intinya, gitu ya. Oke. Udah? Balik lagi ke sini. Tadi uji multi-call, syaratnya apa, harus di atas berapa, di bawah berapa, yang tadi sama persis. Ini pengulangan dari yang tadi, cuma summary-nya aja. Dan ini hasil penelitian saya. Nanti ya, saya balik lagi ke sini. Kita mulai dengan cara menguji datanya dulu. Gitu. Gimana cara menguji datanya? Kita masuk ke Ifuse lagi. Ifuse, buka. Dah. Kemudian kita open file, sama caranya, cari file yang kita udah tulis. Di sini, data demo Excel. Dah, open. Dah, ini data saya sama ya, persis kayak tadi gambarnya kan. Gambarnya persis. Saya next. Ini saya next, step 2. Nah, di sini beda loh sama yang kasusnya tadi, ya. Data yang pertama kan datanya yang baik-baik saja, tidak ada masalah, gitu ya. Dia langsung ngebacanya panel. Tadi kan panel kan tulisannya kan gini kan, dated panel kan. Kalau saya nggak ada, saya langsung dibilangnya unstructured. Wah, gimana caranya ya? Saya tadi mikir gitu. Waduh, kan data saya data panel. Saya paksa panel dulu ah. Saya klik panel dulu dong, ngikutin bukunya. Berarti cross section ID-nya perusahaan. Terus date series-nya tahun misalkan. Dah. Klik dong. Finish. Saya paksa kan. No. Keluar. Sama ini keluarnya kayak gini. Fungsi panelnya nih ya, fungsi panel. Udah keluar gini. Ya udah, saya pencet kayak tadi. Pencetnya Y dulu ya, Y dulu. Yaitu kontrol CSV, sebentar, kontrol CSV, pencet lagi variabel saya 5, berarti KK, KL, ini dan ini. Kemudian variabel kontrol saya adalah size, ini, dan dummy tahun.
Nah, saya urutkan nih sesuai dengan model tadi kan, yang fungsi regresinya Y sama dengan X1, X2 tambah kontrol. Dah, terus klik kanan, open as equation. Udah ya? Kita bikin di sini, udah otomatis ya. Di sini keluar sendiri itu ya, yang kita pencet-pencet ini. Kemudian panel option. Nah, kan tadi kita mau uji common ya, mau uji pertama kan common dulu ya. Berarti none, nggak ada kita isinya, kalau nanti uji berikutnya baru fix dan sebagainya. Kita nggak ada, udah kita okein aja. Dapat ya di sini. Nah, ini hasilnya. Benar nggak sih? Udah ya. Ini dapat nih common-nya, uji common-nya. Terus pertanyaan kedua, saya mau uji fix kan, gitu kan? Karena kan tadi peraturannya common dulu, udah dapat, baru kita uji fix yang mana yang terbaik. Nah, kita mulai lagi, balik lagi ya, kita ulang lagi prosedurnya ya. Nah, kalau uji yang fix gimana? Berarti ya udah, kita balik ke ini, PROC, PROC, specify estimate, modelnya tetap seperti ini, panel optionnya pindahnya ke fix. Udah ya? Pencet. Sama prosedurnya seperti yang tadi, persis sama. Tada! Near singular metric. Stres dong saya. Artinya apa? Artinya, wah, saya nggak bisa, apa ya, data saya tidak bisa dites, apa ngomongnya, tidak bisa dites fix efek. Terus saya juga tes, kalau fix efeknya gagal, nggak bisa proceed ke random kan, gitu ya. Kalau fix efeknya aja nggak bisa, nggak mungkin kita melanjutkan ke step berikutnya itu random, nggak mungkin. Stop sampai di situ, gagal gitu kan. Aduh, saya stres dong. Gagal kenapa ya? Gitu. Saya buka dulu data saya, gitu. Kita buka datanya ya. Kayak gimana sih data saya, gitu kan? Bisakah dibuka data? Oh bisa ya. Klik kanan, bukanya open with Excel. Nah, ini data saya ternyata. Nih. Oke. Saya delete dulu. Data saya gini ternyata. Astra Agro Lestari tahunnya 2011 sampai 2014. Adikarya 2010 sampai 2014. Lain-lain ya. Kalau Astra Agro mulainya 2011. Akhirnya 2014. Si Adikarya 2010. Kemudian akhirnya sama sih 2014. Adaro 2009. Terakhirnya 2013. 2014-nya nggak ada. Gitu ya. Dan lain-lain sebagainya. Aneka Tambang mulai 2006. Terakhirnya 2014. Nah, ini yang disebut datanya uneven. Kan tadi syaratnya di depan adalah apa? Datanya harus even, harus sama. Jadi kalau misalkan Astra Agro-nya ngambilnya 2011 sampai 2014, ya si Adikarya juga harus sama ngambilnya 2011 sampai 2014. Tapi kalau saya pakai itu caranya, sampel saya kecil. Karena penelitian saya ini lumayan baru, ya lumayan baru. Jadi datanya memang nggak ada, sampelnya terbatas. Karena saya tidak bisa mengecilkan sampel, apa ngomongnya? Saya mengecilkan sampel dengan cara, oh saya maunya 5 tahun, semuanya 5 tahun saya ambil, nggak bisa. Data saya nggak punya. Yang mana yang saya punya problem di sini? Nih, Taksi Express 2010 sampai 2014. Ada lagi nih sebentar. Yang mungkin, ini Bakri 2010 sampai 2013. Yang lebih kecil lagi, nih 11 sampai 14. Ada yang kecil lagi sebenarnya. Nih contohnya Semen Padang 2011 sampai 2013. Kalau saya cuma milih 2011 sampai 13 karena yang lain punya semua, sampel saya kecil banget, betul nggak? Ini aja sudah 150, saya bilang udah minim. List of perusahaannya 149 kurang atas kan, kalau atas judul. Berarti 149 N itu observasi. Ini aja minim saya bilang. Kalau saya kecilin lagi, aduh gawat dah. Sampel size saya kecil banget. Nah,
Saya gimana caranya dong kalau gitu? Saya nggak bisa bergerak dong kalau gini caranya. Ya solusinya adalah gini caranya. Gagal kan ya? Berarti kalau kita ngikutin table ini nih, yang tadi saya cerita, nah nggak berhasil nih. Common effect berhasil, uji cow-nya berhasil ya. Uji apa namanya? Uji cow-nya aja nggak berhasil kan? Ini lawan ini namanya uji cow kan? Fix-nya aja nggak berhasil saya. Jadi nggak bisa. Jadi data saya itu, meskipun panel tadinya diniatkan untuk menggunakan ini, ternyata common saja. Karena data saya tidak sama gitu. Kalau sama pasti lancar kayak yang pertama. Contoh pertama tuh contoh yang aman. Contoh saya yang kedua yang nggak aman. Nah yang nggak aman ini karena saya nggak aman, nggak lolos ya saya pilihan saya cuma satu, ya pakai ini aja. Apa maksudnya pilih ini saja? Ya kalau common effect model ya udah langsung ke uji asumsi klasik. Dia nggak akan melewati ini karena dia gagal. Tapi saya harus cerita tetap di disertasi saya harus cerita, tulis maksudnya. Apa gagalnya apa, untuk apa gitu. Jadi kita harus menjelaskan. Jadi di sini saya pakai cuma common effect model, terus ini saya langsung pindah ke uji asumsi klasik. Prosesnya sama seperti tadi. Yuk kita ini ya, kita ulang ya untuk asumsi klasik sama interpretasinya. Biar ya kali-kali mengingat gitu ya. Saya cancel dulu ya. Oke, ini hasil common-nya ya. Jadi saya pakai hasil ini udah cukup karena fix-nya gagal. Ini hasil common memang yang saya pakai. Yuk kita langsung ke normality. Tadi apa ya? Normality itu langsung ke residual diagnostics histogram normality test. Tara tuh. Ya. Ini lihat skor di sini normal. Ya di atas 5%. Ya. Kemudian ke autocall. Di sini. Sebentar ya. Saya cek dulu. Saya agak beda sih kalau yang untuk kan tadi datanya fix ya. Maka untuk autocall-nya agak beda. Sebentar saya cek dulu ke file saya. Autocall ini hasilnya, hasil data saya juga saya print screen. Kalau memang ini buat contoh ya, kalau lupa step by step-nya. Ini kok beda ya? Kok file yang terbuka file yang tadi ya? Sebentar. Ini dia, sorry. Nih. Nah, kalau data saya yang tadi, yang saya kasih tahu tadi ini sama sih prosesnya, caranya. Cuma saya ini ya normalitas ya sama ya. Tuh caranya saya kasih histogram normality test. Hasilnya ini sama kan yang tadi. Nah, jadi hasil normal. Kemudian autocall. Nah, kalau autocall saya pakai ke view residual diagnostic serial correlation LM test. Jadi agak beda sama yang fixed model. Kalau ini kan yang fixed model. Jadi kalau untuk yang common model adalah tadi ini. Boleh di mute? Sebentar. Tadi kemana? Sorry, ke view residual diagnostic serial correlation. Kenapa nggak ada? Oh, karena di sini tadi ya. Bentar, saya lihat dulu. Nah, di sini. Nah. Oh, harus balik ke depan lagi, sorry. Karena
Karena datanya bukan panel kan, tadi yang awal sekali saya masuk panel. Sebentar ya, saya ulang ya. Saya ulang. Di awal sekali soalnya, jadi saya harus balik, nggak bisa. Save no. Oke, saya ulang. Oke. Ya, balik lagi ya, karena tadi gagal ya, jadi harus diulang. Ini filenya sama, ini sama, next, ini sama, next, ini yang beda nih, kan? Tadi kan kita klik data panel kan, jadi dia nggak keluar fungsinya. Saya harus balikin lagi ke fungsi awal, unstructured atau undated, baru bisa. No, muncul keluar lagi. Nah ini prosesnya sama, kita ulang kayak tadi. Pilihlah ini dulu. Ya, klik kanan open as equation, keluar ini option ordinary, bener ya? Oke. Nah ini hasilnya. Ini hasil data yang harusnya bisa diuji panel fix, nggak bisa. Jadi harus balik lagi ke data pakai unstructured, dianggap sebagai least square, gitu ya. Nah, jadi dengan data ini baru kita bisa melihat tadi yang tadi yang ini contohnya nih. Nah, ya, baru fungsinya keluar nih. Nanti view residual diagnostic baru serial correlation baru keluar. Kita coba ya. Nih, residual diagnostic tuh baru keluar. Kalau tadi karena saya pilihnya dated panel dia nggak keluar fungsinya ini. Sekarang keluar. Likes to include 2 normalnya, ikutin aja. Nah, ini apa yang kita baca ini probabilistic chi-square-nya ya. Itu 0,035 di bawah 5%. Artinya lolos dari autocall ya. Coba saya lihat di sini harusnya sama hasilnya. Ya, hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ya. Lag-nya 2 tadi sama ya. Hasilnya ini. Jadi harusnya tipsnya adalah cara bacanya adalah jika kurang dari 5% maka dianggap bebas autocall. Jadi hasilnya ini bebas autocall. Itu yang kedua ya, tes kedua. Tes yang ketiga nih multi-call. Multi-call itu sama lagi tapi ke variance inflation factors. Jadi cari koefisien diagnostik. Kita balik lagi. View koefisien diagnostik, carinya tadi ini VIF, variance inflation factors untuk multi-call. Klik, ini hasilnya. Dah, ini sama hasilnya harusnya. Sebentar. Wah, nah ini hasilnya. Ya, ini jika nilainya di bawah 10. Ini di bawah 10 nih maksudnya. Ini ya. Nih. Nah, kan? 1,7, 1,0 berapa, 1, sampai sekian sampai bawah nih, ini kan di bawah 10. Nah, artinya tidak terdapat multi-call. Gitu ya, aman datanya. Nah, terus yang terakhir heteroskedasticity. Gimana caranya heteroskedasticity? Sama. Jadi balik ke residual diagnostic tadi, tapi carinya yang heteroskedasticity test. Kita balik lagi. Cari view residual diagnostic, cari yang heteroskedasticity. Tuh. Pilihlah yang Bruce Pagan, Godfrey. Oke. Dah, tada, hasil ini ya. Nah, dari hasil ini 0,9. Nah, ini ya. 0,9 tuh harusnya gimana? Probabilistic chi-square-nya harus di atas 5%. Sedangkan 0,9 di atas 5%, artinya heteroskedasticity-nya aman. Lolos semua. Gitu. Ya. Cara bacanya. Udah? Nah, ini bonusnya. Bukan bonus sih. Artikel yang menurut saya
Bunyi itu adalah mampu menjelaskan, bukan cuma sekedar, oh A pengaruh ke B, pengaruh positif signifikan 99% titik. Kan ya, terus so what gitu ya? Emang kenapa gitu? Terus apa yang kita bisa dapat dari itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dijawab dengan statistik deskriptif. Tapi memang kesulitan kita, saya terutama pada saat membuat disertasi adalah ini gimana ya cara membuat statistik deskriptif, saya nggak ngerti sama sekali. Kalau saya baca-baca jurnal-jurnal, artikel-artikel tuh, cuman ngomong gini, mean, median, mean, minimum, nilai maksimum, terus stop. Terus apa artinya saya nggak tahu, gitu ya. Nah ini saya merasa ini kelemahan adik-adik kita, gitu ya, dalam statistik deskriptif. Memang tidak mudah, tapi ya kita coba gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa cari caranya gimana? Pakai view descriptive stat, pakai individual sample. Jadi kita klik view. Tadi apa tadi? Di mana tuh? Sebentar. Descriptive stats. Kenapa nggak keluar di sini sebentar ya? Apa quick? Sebentar. Di sini contohnya sih di view descriptive stat individual sample. Harusnya bisa ya, sebentar. Ada apa ini? Di sini nggak muncul. Harus di open as group dulu, Miss. Oh, dibuka lagi ya? Oke. Jadi harus diapain lagi nih? Harus di-proc lagi? Enggak, dipilih tadi yang semua variabelnya. Terus? Tapi pas diklik kanan, bukan open as equation, open as group. Oh, as group, I see. Oke, thank you, Mahamir tuh. Dia udah jago. Saya balik lagi dong ya. Harus diulang lagi, oke? Nggak harus diulang sih. Diulang nggak ya? Coba saya delete. Delete, yes. Nah, ini ya. Nih, balik ke open as group. Nah, ini tuh hasil dari apa ya? Descriptive stat, individual sample. Tuh, udah tinggal copy and paste. Nah, saya copy and paste ya di sini ya, di Word saya. Nih, dah, saya copy and paste. Nah, terus gimana bacanya ya? Gitu kan ya pertanyaannya. Aduh, apa sih ini maksudnya apa gitu kan. Ya, jadi harus dikaitkan dengan data. Ini tips sedikit aja dari saya. Misalkan kinerja keuangan ya. Jangan keuangan lah ya, keuangan udah banyak. Kinerja lingkungan gitu ya. Kinerja lingkungan itu apa contohnya? Menanam pohon, emisi apa ya, jumlah emisi karbon yang dirilis ke udara, jumlah air yang berhasil di recycle gitu ya. Nah, apa sih maksudnya kinerja lingkungan ini? Minimum, min-nya ya. Jadi biasanya tuh kalau saya tipsnya dari min-nya aja 0,5. Ya kan 0,49 sama dengan 0,5 lah ya, 0,5. Itu kan nilai tengah. Nilai maksimumnya berapa sih? 0,87. Nilai minimumnya berapa? 0,14. Kalau saya boleh simpulkan berarti 14% paling kecil, paling gede 87%, nilai tengahnya itu di 50%. Artinya data saya cukup bagus kan? Arahnya ke kanan gitu loh. Arahnya ke yang bagus kan 5 ke 8 lebih dekat kan daripada 1 ke 5 gitu kan. Artinya data saya itu mengarah ke 8. Ya bagusnya apa? Kenapa bisa begitu gitu? Kira-kira ya.
Karena data saya itu data dari BEI, perusahaan yang terdaftar listed di mana BEI. Jadi rata-rata perusahaan itu bagus-bagus, dan saya kebanyakan perusahaannya bergerak di bidang pertambangan, perminyakan. Sehingga kesadaran dia untuk mengelola lingkungan karena mungkin ada undang-undangnya yang membuat perusahaan itu harus wajib kali ya, wajib. Jadi mereka takutlah kasarnya. Jadi mereka ada harusnya untuk tata kelola lingkungan gitu kan. Jadi ada, jadi bagus. Nah, gitu sih maksudnya. Jadi akan berwarna gitu loh, akan banyak informasi dari perusahaan itu. Contohnya apa? Ya langsung digali lagi, diomongin lagi. Contohnya lingkungan itu apa? Penanam pohon. Contohnya apa? Di perusahaan misalkan Antam 1 tahun itu 200.000 pohon ditanam. Gitu loh contoh-contohnya ya. Jadi bunyi gitu loh. Kaya informasinya jadi nggak cuma sekedar ini angka, cuma neranginnya gini. Minnya 0,49, minimum 14, 0,14, maksimum 0,47. Terus stop. Terus buat apa itu angka-angka itu nggak bunyi gitu maksudnya. Nah itulah challenge dari saya untuk adik-adik. Semoga bisa memperkaya tulisan dengan mendeskripsikan si statistik ini lebih detail. Itu sih ya. Terus apa lagi ya? Itu paling. Nah, balik lagi ya ke sini ya, ke hasil saya ya. Ini kan saya baru satu kali regresi gitu kan. 1 kali regresi, sedangkan model saya. Nah, model saya ini nih yang tadi kita gambar nih. Nah, saya 5 kali regresi. Kenapa sih 5 kali regresi? Banyak amat, nggak 1 aja cukup gitu kan. Jadi saya meneliti model 1, 2, 3, 4, ya nggak usah pusing lah ya, lihatnya model 1 aja. Nah, saya terangin model 1 ya. Jadi model 1 itu apa sih? Saya mau meneliti efek dari kinerja ini, 5 kinerja ini, di tahun sekarang, efeknya CSV-nya di tahun sekarang juga. Ngerti ya maksudnya? Kalau ini datanya tahun 2014, berarti CSV-nya 2014. Jadi saya mau tahu bahwa kita capek-capek mengadakan lingkungan sosial dan lain-lain itu efek nggak sih sama nilai creating share value kita gitu ya. Di tahun yang sama, di periode yang sama. Itu saya sebutnya model 1. Model 2, ini tahunnya 2014, CSV-nya 2015. Jadi waktu tambah 1. Saya mau lihat kalau tahun ini 2014 saya lakukan itu, pengaruhnya di tahun 2015 ada nggak? Gitu. Terus periode 3 adalah di 2 tahun berikutnya, kalau periode 4, 3 tahun berikutnya, kalau misalkan model 5 di 4 tahun berikutnya. Gitu. Mau dilihat sepanjang itu pengaruhnya gitu loh, mau tahu nggak cuma 1 periode. Kalau skripsi paling 1 periode ya nggak apa-apa lah ya, namanya skripsi ya, masih sederhana nggak apa-apa. Nah ini udah levelnya sampai sini, ya udah. Ternyata apa ininya? Nah jadi saya mau kasih gambaran nih. Ini kan biasa ya F-test kan, F-test, adjusted R-square, N itu observasi. Observasi itu saya 131 akhirnya, ya. Karena ada yang kosong-kosong, bolong-bolong kan nggak dihitung. Di sini F-test-nya adalah 0,0076. Kalau lihat dari F-test, itu diterima semua. Kecuali yang terakhir. Jelek banget kan? Yang terakhir ini karena N-nya 31. Kan menurut buku, siapa ya? Black, N itu harus 30 untuk diuji statistik. Jadi memang ini borderline sekali, dan memang saya, ya semua orang bisa menerima kalau N-nya segini ya pasti modelnya nggak fit gitu, nggak lolos, ya udah. Yang penting saya tampilkan bahwa model kelima tuh udah nggak bisa lagi saya uji karena datanya terlalu sedikit. Mungkin kalau data saya banyak mungkin pengaruh ya. Terus ini modelnya diterima semua karena di bawah gitu ya, di bawah 5%. Kalau saya karena levelnya pakainya 1, 5, 10. Jadi 10% masih diokekan. Jadi tergantung degree-nya. Kalau ini kan 0,06 sama dengan signifikan levelnya di 10% ya. Jadi semua model diterima, model 1, 2, 3, 4. Panik dong saya dong model 1. Modelnya diterima, tapi nggak ada yang signifikan uji tesnya, bayangin coba.
Oke, ngerti ya? Modelnya tuh fit, oke, diterima, signifikan, tapi uji tesnya satu pun dari 5 variabel yang saya teliti nggak ada yang signifikan. Dah, stres dong saya udah. Pertama tes tuh pasti stres dong. Aduh, gimana ya nih? Berarti nggak bagus dong ya, karena kalau secara sendiri-sendiri nggak ada yang signifikan. Dah. Terus adjusted R-square itu rendah kalau kita lihat selama 5 kali uji. Rendah banget kan? Minimal 9, maksimal 24. Artinya variabel ini semua mempengaruhi CSV 24% maksimal loh. Sisanya 76% dipengaruhi variabel lain. Tapi saya punya argumen yang kuat kenapa nilai R-square rendah dan kenapa saya bisa kasih argumen bahwa memang perusahaan sampelnya masih sangat sedikit dan perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan sosial, tata kelola dan pemberdayaan masih sedikit. Nah, itu dijadikan argumen. Buktinya apa sedikit? Ya lampirkan dong bukti-buktinya, gitu ya. Terus tahun kedua saya tes, pengaruh nggak kalau datanya 2014 di 2014-15, berarti 2 tahun kan? Pengaruh nggak? Ternyata nggak juga. Uji T-nya nggak ada, nggak pengaruh sama sekali, stres juga. Oke, saya uji berikutnya di model ketiga, yaitu kalau tahun 2014, 15, 16, berarti di 16 pengaruh nggak? Ternyata pengaruh. Jadi kinerja keuangan akan pengaruh sama CSV, kinerja lingkungan dan sosial. Jadi ternyata ini efeknya long term, bukan short term di saat itu juga. Memang sesuai dengan argumentasinya bahwa CSV itu di Indonesia itu CSR lah, kalau saya ngomong bahasa gampangnya CSR, kan belum banyak yang melakukan. Jikapun iya, hanya sebatas hukum. Maksudnya kalau perusahaan tambang wajib, ya sekedar wajibnya aja, dia tidak melakukan itu untuk jangka panjang. Dan perusahaan itu masih menganggap CSR itu sebagai expense. Itu kan expense, bukan investment. Jadi dia nggak melihatnya sebagai jangka panjang. Nah, oleh karena itu penelitian saya membuktikan efeknya itu jangka panjang loh, di 2 tahun berikutnya gitu. Jadi kalau melakukan apa-apa sekarang, taruhlah nanam pohon kan, nanam pohon sekarang. Rindangnya itu kan kira-kira 2-3 tahun lagi. Nggak mungkin nanam pohon langsung rimbun gitu daunnya. Nah, itulah kira-kira ilustrasinya ya. Nah, ternyata hasilnya oh bagus juga ya. Ternyata saya menemukan pembuktiannya di sini bahwa memang nggak bisa kita anggap sebagai short term. Nah, yang ini juga sama. Untuk pemberdayaan ternyata lebih lama lagi. Nah, ini kalau saya duga karena orang, terkait dengan orang. Maksudnya employee, pekerja dalam perusahaan. Kan kita harus training, misalkan training itu kan menjadi skillful, hands on dengan pekerjaan kan nggak bisa langsung gitu ya. Apalagi kalau orang kan bisa keluar gitu kan, nggak lama. Kalau pohon nanam pohon ya di situ juga kan. Tapi kalau orang kan kita nggak bisa atur. Kadang-kadang dia cuma mau kerja, maksudnya dapat yang lebih baik dia pindah. Nah gitu kan. Nah, itu kan agak sulit diukur gitu. Nah itu dia kelemahannya gitu ya. Itu sih sekilas saya memberikan gambaran bahwa jangan panik kalau datanya nggak sesuai, dicari remedinya, banyak baca buku. Salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk analisis ekonometrika dan statistik IFIUS adalah dari Wing Wahyu Winarno. Boleh nih, dari UPP STIM YKPN. Nah, atau buku lainnya yang penting IFIUS silakan dibaca. Atau buku-buku lainnya yang terkait dengan pengolahan data, dengan sampling data. Nah, itu juga boleh dijadikan referensi. Itu sih kalau boleh saya sharing pengetahuan. Saya juga masih terbatas, belajar saya belum terlalu banyak, tapi ini yang saya bisa sharing sampai dengan saat ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Untuk adik-adik semua, saya anggap adik-adik semua gitu kan, mungkin kebanyakan mahasiswa S1 gitu. Itu sih mungkin saya kembalikan. Bila saya ada yang kurang gitu ya, ada salah bicara, mungkin saya minta maaf sebelumnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan IFIUS ini, practical training ini di hari Minggu, di jam-jam sore ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada panitia. Silakan.
Terima kasih kepada Bu Liana, Kak Mahameru, dan Kak Ayu. Selanjutnya mohon untuk diaktifkan kembali kameranya dikarenakan dokumentasi yang sebelumnya kurang semua. Jadi mohon untuk Bu Liana stop share. Oh, stop share. Oh ya, tunggu sebentar. Ya, udah? Sudah belum? Sudah stop belum? Oh, belum. Oh ya, udah. Oke, jadi saya tunggu untuk diaktifkan kameranya kembali. Foto lagi gitu maksudnya? Iya, Oh, karena kan ada yang kurang sebelumnya. oh baiklah. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Sebentar. Baik, selanjutnya akan ada sedikit pemaparan tentang STIE Jakarta International College oleh Bu Evi. Kepada Bu Evi, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan paparannya Bu Dr. Liana ya. Udah sangat lengkap dan sangat jelas sekali ya untuk paparan EVIUS-nya. Berharap semoga peserta webinar bisa mengimplementasikan software EVIUS ini ya untuk penelitian kita nanti khususnya di bidang keuangan dan akuntansi. Makasih Bu Liana dan tim. Oke, kita lanjut untuk mohon waktunya sebentar saja untuk saya memberikan informasi mengenai STI Jakarta International College ya. Bahwa STI Jakarta International College saat ini memiliki 2 program studi. Program studi pertama adalah program studi manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan dan manajemen pemasaran, dan tahun ini juga akan diadakan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk program studi akuntansi. Nah, masing-masing program memiliki akreditasi B, itu ya. Nah, untuk itu saya persilakan kepada mungkin dari peserta punya saudara ya, terus kemudian punya adik atau punya teman semua ya yang ingin join dengan STJIC, kami sangat senang sekali ya. Untuk itu kami juga sangat peduli dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu maka kita juga memberikan potongan harga sebesar 60% untuk pendaftaran kuliah di tahun 2021, dan kemudian tahun keduanya yaitu di tahun 2022 kita berikan diskon sebesar 50%. Jadi karena kita ada kelas pagi dan kelas malam, yaitu untuk mahasiswa baru, kelas malam itu ada kelas karyawannya juga, jadi kita tetap memberikan perlakuan yang sama. Ya, jadi di tahun 2022-nya kita memberikan diskon sebesar 50%. Ya, semoga
paparan tadi ya, paparan mengenai SPSS dan FIUS dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bagaimana melakukan pengolahan data melalui program statistik, dan semoga juga kita juga sama-sama berkenalan, memberikan pengetahuan juga tentang sebenarnya STI Jakarta International College itu letaknya di mana gitu kan. Kita berada di Jalan Perunggu nomor 5354 Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kita juga ada di kelas internasionalnya di Geraha Mandiri lantai 2 ya. Itu saja saya kira. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah memberikan supportnya dengan sangat baik, dan juga kepada Bapak Ibu peserta seminar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Bu Evi atas paparannya. Baik, sudah selesai webinar STIE Jakarta International College pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Agus, Pak Arjuna, Bu Liana, dan Bu Evi, serta para peserta atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan dapat untuk membantu penunjang penelitian kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk yang diperbolehkan. Ya, mungkin untuk moderator sebagai tambahan, jika nanti kita ingin mengadakan acara kembali, mungkin bisa di-share nomor teleponnya, mungkin salah satunya panitia, untuk nanti membagikan info-info training berikutnya. Sudah Bu, kami sudah punya grup. Oke, terima kasih. Dadah, makasih. Terima kasih Pak Arjuna. Sama-sama Bapak. Ibu Yana. Ada Batuk Kirin ya. Batuk Kirin apa kabar Pak? Amin. Batu Kirin, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, lama nggak ketemu nih Batu Kirin.